Awal abad ke-19 adalah masa yang penuh gejolak di Nusantara. Pemerintahan kolonial Hindia Belanda semakin kuat mencengkeram kekuasaan, mengubah sistem sosial dan ekonomi di banyak wilayah, termasuk di Madura. Namun, di tengah segala tekanan penjajahan, pulau kecil yang terletak di utara Jawa itu tetap mempertahankan satu kekuatannya yang paling kokoh, agama dan pesantren. Di sanalah, tepatnya di daerah Demangan, Bangkalan, lahir seorang anak yang kelak menjadi suluh penerang umat, Muhammad Khalil bin Abdul Latif, pada 7 Januari 1820 M atau 12 Jumadil Akhir 1235 H. Muhammad Khalil bukanlah anak biasa. Ia lahir dari garis keturunan mulia. Ayahnya, K.H. Abdul Latif, adalah seorang ulama dan pengajar agama yang disegani, sementara ibunya, Syarifah Hadijah, adalah seorang wanita salehah keturunan dari keluarga Ahlul Bait yang diyakini masih memiliki nasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan agama dan tradisi keilmuan bukanlah sesuatu yang asing di rumahnya. Sejak membuka mata terhadap dunia, Khalil tumbuh dalam suasana yang syarat dengan zikir, kitab-kitab kuning, dan tamu-tamu yang datang belajar atau berkonsultasi agama kepada sang ayah. Di usia kanak-kanak, Khalil kecil dikenal pendiam, tekun, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia sangat cepat dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran, bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa di usia 7 tahun, ia telah hafal 30 juz. Namun, Khalil tidak hanya kuat dalam hafalan. Ia juga memiliki kepekaan spiritual yang jarang dimiliki anak seusianya. Ia senang duduk di majelis ayahnya, mendengarkan diskusi-diskusi keagamaan yang rumit, walau ia sendiri belum sepenuhnya memahaminya. Seringkali ia tak sekedar menjadi pendengar, tetapi juga mencatat dan menirukan intonasi serta gaya berbicara para kiai dengan takzim. Lingkungan tempat ia tumbuh juga mendukung pertumbuhan jiwanya. Masyarakat Madura sangat menghormati ulama. Di sana, seorang kiai bukan hanya guru, tetapi juga pemimpin, penengah, penasehat, bahkan pelindung spiritual bagi rakyat kecil. Di tengah kemiskinan akibat kebijakan pajak kolonial, masyarakat menggantungkan harapan mereka pada agama dan para kiai. Maka dari itu, menjadi anak seorang ulama berarti sejak awal Khalil dibebani dengan tanggung jawab sosial dan religius yang besar, meski ia sendiri belum menyadarinya sepenuhnya di masa kecilnya. Di usia sekitar 10 tahun, Khalil mulai mempelajari berbagai cabang ilmu agama secara lebih terstruktur. Ia belajar dasar-dasar ilmu nahwu, tata bahasa Arab, syaraf, morfologi Arab, fikih, hukum Islam, dan tauhid langsung dari ayahnya. Tak jarang, ayahnya memberikan kitab klasik untuk ia telaah, dan mengujinya beberapa hari kemudian. Khalil tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi juga mulai memahami logika di balik hukum-hukum Islam, sesuatu yang jarang bisa dicapai anak seusianya. Kemampuan analisis dini inilah yang kelak membuatnya dikenal sebagai ulama besar dengan keluasan ilmu dan kedalaman pemikiran. Dengan semangat yang menyala dan restu dari kedua orang tuanya, Khalil muda meninggalkan Bangkalan. Perjalanannya menyeberangi Selat Madura bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga simbol awal dari perjuangan panjang menuntut ilmu. Ia tiba di daratan Jawa, sebuah tanah yang subur tidak hanya karena kekayaan alamnya, tapi juga karena keberlimpahan ilmu di pesantren-pesantren yang tersebar dari pantai utara hingga lereng gunung di pedalaman. Tujuan pertamanya adalah pesantren Langitan di Tuban, Jawa Timur. Pesantren ini sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan ilmu agama paling berpengaruh di wilayah Timur Jawa. Saat itu, pesantren Langitan dipimpin oleh ulama-ulama terkemuka yang sangat dihormati karena keluasan ilmu mereka dalam bidang fikih, tafsir, serta ilmu alat seperti nahwu dan syaraf. Di Langitan, Khalil menemukan lingkungan yang sangat berbeda dari Madura. Ia berada di tengah ratusan santri dari berbagai daerah. Dengan logat, budaya, dan latar belakang yang beragam, namun disatukan oleh tujuan yang sama, belajar agama.
Disinilah ia untuk pertama kalinya hidup mandiri sebagai santri, tidur beralas tikar di lantai, bangun dini hari untuk salat malam, dan mengantri air wudhu di sumur bersama santri lain. Semua itu tidak menyurutkan semangatnya, justru menguatkan tekadnya untuk tidak pulang sebelum mencapai kedalaman ilmu yang ia impikan. Khalil belajar dengan tekun di bawah bimbingan para kiai yang dikenal keras dalam kedisiplinan, namun lembut dalam pengajaran. Ia menyerap ilmu dari kitab-kitab klasik seperti Fathul Mu'in, Takrib, Al-Jurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, hingga Tafsir Jalalain. Ia bukan hanya membaca, tapi mengkaji secara mendalam. Ketika para santri lain belajar satu kitab dalam beberapa bulan, Khalil bisa memahaminya hanya dalam hitungan minggu. Bahkan, ada kalanya ia mendiskusikan bagian yang lebih dalam dengan kiai yang mengajarnya, membuat guru-gurunya takjub dengan kecerdasannya. Namun, sebagaimana perjalanan ilmu sejati, tidak semua berjalan mudah. Ada masa di mana Khalil jatuh sakit karena cuaca yang tak bersahabat dan makanan seadanya. Ada saat ia merasa rindu rumah, terutama ibunya. Tetapi setiap kali rasa lelah itu datang, ia ingat pesan ayahnya, ilmu tidak datang kepada orang yang manja. Kau harus mengejarnya, meski dengan darah dan air mata. Pesan itu tertanam kuat di benaknya, menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk terus maju. Setelah beberapa tahun di langitan, Khalil memutuskan untuk memperluas cakrawala ilmunya. Ia melanjutkan perjalanannya ke pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan. Pesantren ini dikenal kuat dalam bidang fikih dan usul fikih, serta memiliki jaringan ulama yang luas hingga ke luar negeri. Di Cangaan, ia berguru pada kiai yang terkenal sangat tegas dan mendalam pemahamannya terhadap mazhab Syafi'i. Perjalanan ke Tanah Suci. Setelah merasa cukup menguasai ilmu agama yang ada di pesantren-pesantren Jawa, pada usia 24 tahun, Khalil memutuskan untuk pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu lebih lanjut. Keberangkatannya ke Makkah bukan hanya untuk menunaikan ibadah haji, tetapi juga untuk mencari ilmu dari para ulama besar yang berada di pusat peradaban Islam. Di Tanah Suci, Khalil menghabiskan beberapa tahun untuk berguru pada beberapa ulama besar, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, yang berasal dari Banten dan dikenal sebagai ahli fikih dan tafsir. Khalil juga belajar dari Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, seorang ulama asal Mesir yang mendalami ilmu hadis, serta Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, seorang ahli tasawuf yang sangat dihormati. Di Makkah, Khalil merasakan kedalaman spiritual yang luar biasa. Dia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama, tetapi juga merasakan langsung bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Selama berada di Makkah, Khalil juga memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan berbagai pelajar dari berbagai negara. Disinilah ia banyak berdiskusi dengan sesama pelajar dan ulama mengenai berbagai masalah keagamaan, sosial, dan politik. Waktu yang dihabiskannya di Makkah bukan hanya untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk memperdalam kedekatannya dengan Tuhan dan meresapi makna ibadah. Cahaya yang menyala dari Bangkalan. Ketika kapal uap yang membawa Syekh Khalil kembali bersandar di pelabuhan Surabaya, angin terasa berbeda. Bukan semata karena ia kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun belajar di Makkah, melainkan karena ia pulang dengan misi. Di dalam dirinya, telah menyatu antara ilmu, hikmah, dan karunia Allah. Kini saatnya membawa cahaya itu ke tanah Madura, tempat darah dan tanah leluhurnya berpadu, tempat umat sedang menunggu bimbingan seorang guru sejati. Dari Surabaya, ia melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Di sepanjang perjalanan, banyak yang tidak mengenali sosoknya. Ia tetap sederhana, mengenakan gamis putih kusam, surban tak mencolok, dan menenteng tasbih kecil di tangannya. Tapi wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mereka yang bertemu pandang dengannya seringkali merasa takjub tanpa sebab, seakan ada daya yang menarik mereka untuk mencintai dan menghormatinya secara spontan.
Sesampainya di Bangkalan, Syekh Khalil tidak langsung membangun pesantren besar. Ia justru memilih menetap kembali di rumah masa kecilnya, melayani masyarakat sekitar yang datang silih berganti. Ada yang datang meminta doa, meminta fatwa, atau sekadar mengaji dasar-dasar agama. Ia melayani mereka semua dengan sabar. Hari demi hari, jumlah orang yang datang semakin banyak. Berita tentang kepulangannya tersebar cepat ke seluruh penjuru Madura, bahkan ke Jawa dan Kalimantan. Orang-orang berkata, Khalil, anak Kiai Abdul Latif, telah pulang dari Makkah. Ilmunya dalam, hatinya lembut, dan doanya mustajab. Melihat antusiasme masyarakat, Syekh Khalil akhirnya membuka pondok pesantren kecil di daerah Martajasa, Bangkalan. Awalnya hanya beberapa santri. Bangunan pondok sangat sederhana, hanya dari bambu dan atap rumbia. Namun para santri datang dengan tekad, sebab mereka tahu, di bawah bimbingan Syekh Khalil, mereka tidak hanya akan belajar membaca kitab, tapi juga menemukan jalan menuju Allah. Di pondoknya, Syekh Khalil tidak hanya mengajarkan kitab-kitab fikih klasik seperti Fathul Qarib, Takrib, dan Sulam Taufik, tetapi juga kitab-kitab tasawuf seperti Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ia menanamkan kepada santri bahwa ilmu tidak akan memberi manfaat tanpa akhlak, dan akhlak tidak akan bertahan tanpa keikhlasan. Ia tidak suka melihat santri bersaing dalam ilmu untuk kepentingan dunia. Baginya, ilmu adalah amanah, bukan alat pencitraan. Salah satu keunikan beliau adalah cara mengajarnya yang tidak biasa. Ia sering menguji santri dengan cara-cara tak terduga. Pernah suatu hari, ia memanggil santri yang paling rajin mengaji dan berkata, "Kamu sudah pintar, tapi hatimu masih kotor. Pulanglah, cuci dulu hatimu di rumah." Santri itu pun menangis, tapi taat. Dan benar, setelah beberapa bulan pulang dan memperbaiki niatnya, ia kembali dan menjadi santri kesayangan Syekh Khalil. Di tengah gelia pesantren kecilnya yang semakin ramai, Syekh Khalil Bangkalan tumbuh menjadi poros ilmu dan ruhaniyah di Nusantara. Murid-muridnya bukan sekadar para penuntut ilmu biasa, melainkan anak-anak muda pilihan dari berbagai penjuru negeri yang kelak menjadi pilar-pilar kebangkitan Islam di Indonesia. Dari Bangkalan yang sederhana itu, Syekh Khalil membentuk generasi ulama pejuang yang bukan hanya alim dalam kitab, tapi juga berani menghadapi tantangan zaman. Salah satu murid terkemukanya adalah KH Hasyim Asy'ari, seorang pemuda dari Jombang yang memiliki semangat membara menuntut ilmu. Dalam salah satu riwayat terkenal, Hasyim muda datang ke Bangkalan dalam keadaan biasa saja, tanpa memperkenalkan diri. Namun, sebelum sempat berbicara, Syekh Khalil sudah berkata, "Kau datang dari Jombang, dan namamu Hasyim. Kelak, kau akan menjadi ulama besar. Tapi jangan buru-buru pulang sebelum hatimu penuh." Kata-kata itu menjadi titik tolak perubahan besar. KH Hasyim Asy'ari kemudian mengaji langsung kepada Syekh Khalil selama beberapa tahun, menyerap bukan hanya isi kitab, tetapi juga kedalaman ruhaniyah, adab dalam mengajar, dan keberanian dalam menegakkan prinsip Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Selain KH Hasyim, Syekh Khalil juga membimbing KH Wahab Hasbullah, KH Asnawi Caringin, KH As'ad Syamsul Arifin, dan puluhan kiai lain yang kelak memainkan peran strategis dalam perjuangan Islam dan kemerdekaan bangsa. Para murid inilah yang membawa ajaran dan semangat Syekh Khalil ke berbagai pelosok, membangun pesantren, mendidik umat, dan membentuk jaringan ulama yang kuat. Namun, Syekh Khalil bukan hanya seorang guru ilmu. Ia adalah pembentuk karakter dan penanam jiwa keikhlasan. Beliau sering menekankan kepada murid-muridnya bahwa ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk melayani umat. Ia sering berkata, "Ilmu itu cahaya. Tapi cahaya hanya menerangi jika dipasang di tempat tinggi. Jika hatimu rendah,
cahaya itu akan jatuh. Di masa kolonial Belanda yang menindas, umat Islam kehilangan banyak kepercayaan diri. Pesantren ditekan, para kiai diawasi, dan syiar Islam dicurigai. Tapi justru di saat-saat seperti itu, Syekh Khalil memberikan arah perjuangan kepada murid-muridnya. Ia tidak mendorong mereka ke medan perang bersenjata, tapi mengajarkan bahwa kekuatan umat terletak pada ilmu, kesatuan, dan akhlak. Ia mempersiapkan generasi yang kuat akar keilmuannya, tetapi juga tajam keberpihakan sosialnya. Salah satu momen paling penting dalam sejarah perjuangan Islam Indonesia adalah ketika KH Hashim Asy'ari hendak mendirikan organisasi keulamaan. Ia kembali datang ke Bangkalan untuk meminta restu gurunya. Tapi alih-alih memberi jawaban langsung, Syekh Khalil justru memberikan sebuah tasbih dan berkata, "Sampaikan ini kepada Wahab." Isyarat itu menjadi bentuk restu ruhani dan simbolik dari Syekh Khalil atas kelahiran organisasi besar itu, yang kelak bernama Nahdlatul Ulama, NU. Pada bulan Ramadan tahun 1343 H, 1925 M, kesehatan beliau mulai menurun drastis. Namun meski tubuhnya lemah, ia tetap meluangkan waktu mengajar, meski hanya dengan isyarat atau 1-2 kalimat pendek. Santri-santri mengerti, mereka tak lagi butuh ceramah panjang. Tatapan mata Syekh Khalil sudah seperti kitab terbuka. Diamnya lebih dalam dari 1000 kata. Kemudian datanglah malam penuh keagungan, malam 29 Ramadan. Udara di Bangkalan terasa berbeda. Langit begitu tenang, angin lembut berhembus, dan suara burung-burung malam terdengar lebih hening dari biasanya. Di malam itulah, Syekh Khalil menghadap Allah, dalam keadaan tenang, tanpa jeritan, tanpa keluhan. Ia wafat dalam sujud panjang, suatu kemuliaan yang hanya diberikan kepada hamba terpilih. Kabar wafatnya menyebar cepat. Bukan hanya di Madura, tapi juga di Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai ke Makkah dan Yaman. Ratusan ribu orang menangis, santri-santri histeris, para ulama menunduk dalam duka mendalam. Ia bukan sekadar ulama besar. Ia adalah poros ruhani umat, waliullah yang keberadaannya menjadi sebab turunnya rahmat ke bumi. Jenazah beliau disalatkan berkali-kali. Setiap kelompok santri, ulama, dan masyarakat umum datang bergantian. Bahkan setelah dimakamkan di kompleks pesantrennya di Martajasah, orang-orang tetap berdatangan, menangis di atas pusaranya, memohon doa, dan meminta pertolongan Allah dengan perantara keberkahannya. Beberapa karomah terjadi sesaat setelah wafatnya. Makam beliau memancarkan bau harum semerbak seperti kasturi, bertahan berhari-hari. Ada orang buta yang tiba-tiba bisa melihat setelah mencuci muka dengan air hujan yang jatuh dari atap makam beliau. Seorang pencuri yang hendak mengambil perhiasan dari pelayat justru tidak bisa bergerak sama sekali hingga memohon ampun. Karomah-karomah ini bukan hal baru. Bahkan saat masih hidup, beliau sudah menunjukkan banyak keajaiban ruhani. Mengetahui isi hati orang tanpa diberitahu. Hadir di 2 tempat dalam waktu bersamaan, tayul makan. Mengisi gentong kosong dengan air cukup untuk berwudu 1 pesantren. Namun, Syekh Khalil tidak pernah membanggakan itu. Ia selalu berkata, "Jika Allah menghendaki, bahkan debu bisa berbicara. Aku ini hanya debu. Segala yang terjadi bukan karena aku, tapi karena Dia." Warisan beliau tak berhenti di makamnya. Ia meninggalkan jaringan ulama besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Murid-muridnya membangun pesantren, mendidik umat, dan membentuk organisasi Islam yang kuat, termasuk Nahdlatul Ulama yang kini menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di dunia. Nama Syekh Khalil tak pernah hilang dari bibir para kiai, doa para santri, dan zikir orang-orang syalih. Ia menjadi simbol keikhlasan, kedalaman ilmu, dan kemuliaan akhlak.
Syekh Khalil Bangkalan telah tiada secara fisik, namun namanya tetap hidup, ajarnya tetap tumbuh, dan cahayanya tetap menyala, menuntun generasi demi generasi menuju cinta kepada Allah dan Rasul-Nya.